untuk mengkaji bagaimana manusia di masa depan harus bertanding melawan makhluk-makhluk cerdas lain yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Yang jelas di dalam buku Pak Porat menyebut setiap saat adalah waktu untuk bersyukur. Semoga kita menjadi makhluk insan yang lengkap. Pada dasarnya kita adalah juga selain Homo sapiens, makhluk cerdas, tapi juga derajatnya Homo faber, makhluk bekerja. Tapi jangan lupa dalam diri manusia juga ada unsur makhluk yang bermain, Homo ludens. Jadi selamat mengikuti seminar yang menarik ini. Semoga bermanfaat, memberi pencerahan pada kita. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Buku itu ya indah, kalau dibaca memang asyik, menarik, dan kalau salah baca bisa heboh. Jadi exercise yang heboh. Jadi telah disebutkan bahwa tatanan yang kita hadapi pada perkembangan manusia pada saat ini adalah di dalam Homo sapiens, manusia yang cerdas. Ini semua didasarkan atas perkembangan yang disinggung dalam buku ini. Dan nanti orang yang membaca secara tenang dan dalam dan para ahli memberikan juga latar belakang, mengupas, membedah buku ini, yaitu orang yang harus mempunyai empati di dalam kehidupan. Tadi disebutkan ada fase-fase di mana manusia sekarang ini sudah sampai pikir dan suatu hari nanti Homo Deus. Pada April 1958. Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan beriman ya, untuk mengembangkan komunikasi digital kita, media sosial. Ada 3 kelompok yang pesimis ya, yang mempersetankan teknologi gitu ya, pokoknya dianggap buruk, sumber kejahatan ya, sumber perselingkuhan. Tapi ada juga yang optimis, yang terlalu memuja teknologi ya, konsep revolusi industri 4.0 itu saya kira juga masuk ke situ ya. Dan yang harus kita anut saya kira adalah kelompok yang kritis ya, yang bisa menjadikan teknologi komunikasi sosial termasuk media sosial itu sebagai sarana untuk mencerdaskan kita. Kita kalau meminjam istilah P.S. Rendra, sejauh meningkatkan martabat kita sebagai manusia. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan pembicaraan dari Bapak Porat Antonius. Kami persilahkan vertikalitas otak dan peringkat humanitas. Otak, jiwa, dan komunikasi. Yang pertama, manusia punya jiwa. Saya yakin itu seyakin-yakin. Jiwa itu berasal dari Allah, dan hanya jiwa itulah yang mempunyai kapasitas lebih berkomunikasi dengan Allah. Pembuahan pada hubungan seksual tidak akan pernah terjadi apabila Allah belum pernah memberikan jiwa. Manusia diberi otak, dan otak ini sangatlah istimewa. Dan sebenarnya otak ini merupakan medan utama jiwa berkarya.
manusia berkomunikasi, tetapi sebenarnya yang berkomunikasi bukanlah tubuhnya. Yang berkomunikasi adalah jiwa. Jauh sekalipun secara fisik, ketika jiwa yang berkomunikasi, maka terjadilah relasi. Dan jiwa yang berkualitas itulah yang membawa kualitas kepada otak. Dari mana datangnya kualitas jiwa? Kualitas jiwa itu datang dari sumbernya. Jadi konsekuensinya, untuk bisa menghasilkan otak yang berkualitas, ciptakanlah kualitas jiwa. Dan kualitas jiwa itu, bangunlah relasi dengan sumber jiwa. Ya, saya tahu di perguruan tinggi sih sudah kadang-kadang sudah alergi terhadap jiwa, apalagi terhadap alam. Sebenarnya yang memberi kehidupan kepada jiwa adalah spirit. Karena itu komunikasi yang bagus adalah komunikasi yang melibatkan spirit. Dan prinsip spirit adalah memelihara kehidupan. Jadi ada orang yang otaknya bercahaya dan itu keluar melalui tubuh. Karena itu orang yang punya otak cahaya, otaknya bercahaya, itu juga nyata dalam kulitnya keluar. Karena itu orang bersedih, ya bukan badannya yang bersedih sebenarnya, jiwanya yang bersedih. Cahaya otak itu dari mana? Dari spirit. Karena itu hanya orang yang berelasi dengan spirit, dengan tekun, yang mempunyai otak yang bercahaya. Otak yang bercahaya adalah otak yang cerdas. Yang berikut, cerebrum, yang dianggap oleh Harari dan banyak ahli bahwa itulah yang membuat manusia lebih dari binatang. Sebenarnya tuntunan Allah dan tindakan kita akan membuat kita menjadi warga dunia dan warga surgawi sekaligus. Jadi di tempat ini kita bisa menjadi warga dunia dan warga surgawi sekaligus. Kita yang sudah dewasa, cari dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepada. Jadi kalau sudah dewasa, ke sana dulu. Dan alat yang kita bisa pakai untuk bisa ke sana adalah fitur kasih. Upload fitur kasih, update fitur kasih. Maka kalau kita sudah aktif menggunakan fitur kasih, semua sinyal dari sana akan masuk tanpa kita sadari. Dan informasi yang masuk tanpa kita sadari itulah kekuatan kita untuk mengenal kebenaran. Setiap orang punya hak yang sama di hadapan Allah dan setiap orang akan mendapat porsi yang sama. Terima kasih. Itulah titik di mana Romo Beni yang akan masuk bicara bagaimana mengembangkan kecerdasan dalam hubungan antar umat beragama, kecerdasan beriman. Aristoteles mengatakan badan dan jiwa itu kesatuan. Jadi kalau badanmu itu kamu sia-siakan, maka jiwamu itu juga akan menjadi sia-sia. Dari pikiran Aristoteles itulah akhirnya kita melihat kejahatan kemanusiaan itu berarti orang melukai wajah Tuhan. Tetapi buku ini hanya mengatakan sederhana saja, wajah Tuhan ditemukan ketika kamu bisa memberikan cinta, dan cinta itu pemberian.
Maka dengan menyintai, maka engkau memberikan hatimu, jiwamu, sukacitamu, maka hidupmu akan penuh dengan kegembiraan. Maka kata kuncinya adalah jadikan dirimu sendiri dan cintailah dirimu, maka engkau bisa menyintai manusia. Tetapi kalau engkau membenci dirimu, maka engkau membenci manusia, berarti engkau membenci Tuhan. Wajah Tuhan ditemukan dalam wajah kemanusiaan yang sejati. Terima kasih. Pertanyaan saya, dalam media sosial kan semua budaya itu melebur menjadi satu dan sifatnya lebih ke low konteks. Nah, gimana caranya agar masyarakat yang kolektivis dan high konteks seperti kita bisa tidak kehilangan budaya aslinya? Terima kasih. Tadi kan Bapak menyinggung tentang jiwa yang berkualitas. Nah, maksudnya itu jiwa yang berkualitas itu apakah hubungan kita dengan Allah kita? Kalau iya, apakah manusia yang tidak berrelasi dengan Tuhan itu tidak memiliki jiwa yang berkualitas? Terima kasih. Jadi prakteknya seperti apa yang gampang itu, Pak? Baik. Allah itu begitu mengalir kepada setiap orang, tapi tidak ada satu pun yang memetiknya. Nah, untuk memetik kasih Allah itu, ya pertama belajar mendengar Allah, dan kita sudah diberi otak untuk itu. Tidak sekedar otak, sebagaimana dipelajari sebagai aspek fisiologis, tetapi kemudian bagaimana otak yang dapat digunakan sebagai sebuah sarana atau jalan pulang kembali ke eksistensi kita sebagai manusia. Terus saya mengatakan buku ini ada dua hal. Pertama, bisa dipelajari sebagai ilmu, tetapi ini yang kedua adalah sebuah refleksi fundamental tentang otak dan eksistensi manusia. Saya kira inilah buku yang bisa dipelajari sebagai ilmu, juga sebagai pelajaran untuk kehidupan, agar kita kembali memeriksa eksistensi kita sebagai manusia. Terima kasih dan selamat. Manusia itu misterinya, tetapi dengan membaca buku ini kita akan mendapatkan cakrawala bahwa sebenarnya realitas manusia itu bisa didekati dengan pendekatan tidak semata-mata ilmiah, dalam pengertian orang hanya cukup untuk mengkonsumsi pengetahuan teori. Tapi lebih dalam lagi buku ini mengatakan dengan jelas bahwa ketergantungan manusia dengan yang di atas, yaitu Tuhan, menjadi lebih penting. Jadi sumbangan buku ini ingin mengatakan, kamu boleh cerdas, kamu boleh pandai, kamu boleh hebat, tetapi kalau relasimu dengan keluarga dan manusia dengan Tuhan tidak beres, maka sebenarnya kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi teori yang paling penting buat kita itu bukan teori tentang alam, teori tentang manusia dalam pengertian umum seperti sosiologi, antropologi, psikologi, tapi teori tentang diri kita sendiri, tentang konsep diri kita. Siapa kita, ya, mau kemana, dan harus begitu. Tapi menurut saya mungkin ya, setelah orang banyak berhasil gitu ya mencapai apa yang mereka beroleh, ya, jabatan, harta, kekayaan dan lain sebagainya, tapi mereka belum tahu pasti, belum paham sebetulnya siapa mereka, harus bagaimana dan akan kemana. Ternyata sebenarnya otak kita itu sudah dirancang Allah untuk tahu kemana kita pergi dan bagaimana kita bolak-balik pergi. Jadilah Homo Deus, citra Allah. Berusahalah supaya orang lain mengalami Allah melalui kita, melalui uluran tangan kita, melalui senyuman kita. Karena itu kalau kita terus membina hidup sebagai citra Allah, maka hidup sebagai organisme terjamin, hidup sebagai bagian dari keluarga terjamin, dan kecerdasan terjamin, dan tidak akan takut akan kematian.